Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to our Prakarya class with me, Ma'am Sarah. To continue our lesson, please check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Jumpa lagi dengan Ibu Sarah di mata pelajaran Prakarya. Nah, sebelum kita mulai video pelajaran hari ini, hendaknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Prakarya kelas 8. Kita masuk ke bab 1. Lanjutan dari pelajaran kemarin, yaitu tentang kerajinan dari bahan lunak. Nah, sebelum membuat kerajinan, perlu dipahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Nah, adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan ialah yang pertama adalah kegunaan. Jadi benda kerajinan dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan dan harus mengutamakan nilai praktis. Contohnya itu gelas sebagai alat minum, piring sebagai alat saji, seperti itu ya kegunaannya. Lalu yang kedua adalah kenyamanan. Nah, benda kerajinan juga harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya cangkir atau panci yang ada pegangannya itu agar penggunanya tidak merasakan panas secara langsung. Kenyamanan. Lalu yang ketiga adalah keluasan. Nah, di sini yang benda kerajinan dihasilkan memiliki keserasian bentuk dan fungsi sehingga luas dalam penggunaannya. Contohnya ada sepatu yang memiliki bentuk sesuai anatomi bentuk kaki atau ukuran kaki. Yang keempat, keamanan ya. Benda kerajinan juga tidak boleh membahayakan penggunanya. Contohnya, piring yang terbuat dari tanah liat harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak membahayakan pengguna ketika menggunakan piring itu sebagai wadah makanan. Dan yang terakhir adalah keindahan ya atau estetik. Nah, karena benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda-benda yang biasa saja, maka keindahan sebuah benda dapat dinilai dari beberapa hal, yaitu bentuknya, hiasan, ornamen, bahan baku, ataupun warnanya ya. Contohnya adalah gelas atau piring yang bergambar kan lebih menarik di mata anak-anak dibandingkan gelas atau piring yang polos atau biasa saja. Nah, benda kerajinan yang baik dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Jadi kalau merancangnya bagus, maka bendanya juga pasti bagus. Apa yang diperhatikan? Yaitu yang pertama proses perancangan. Nah, yaitu pertama tentukan bahan nih. Kita nentuin bahannya, kita mau buat apa. Lalu cari ide dari berbagai sumber. Yang ketiga, kita membuat sketsa karya. Nah, dari buat sketsa karya, ini kita buat beberapa. Selanjutnya tentukan sketsa yang terbaik. Setelah itu kita kumpulkan alat dan bahan, lalu kita buat produknya. Setelah produknya jadi, kita evaluasi atau kita uji coba produk tersebut. Ketika sudah selesai, maka kita harus merevisi produk ya, finish. Oke. Kita masuk ke kerajinan bahan lunak alam. Nah, sekarang kita belajar tentang bahan lunak alam dulu ya. Ini contohnya ada keramik, kulit, getah nyatu sama clay. Nah, yang pertama bahan lunak alam. Kerajinan keramik ya, yang terbuat dari tanah liat. Jadi keramik itu benda pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran dengan suhu 600 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius. Nah, ciri-cirinya ini udah kita bahas ya minggu lalu. Nah, jadi bahan produksinya itu adalah yang pertama hanya tanah liat dan air. Yang kedua, alat produksi pembuatan kerajinan keramik. Ada butsir, ada roll, ada spoon, tali pemotong, hand wheel, ini atau meja putar, kick wheel, sama, atau yang terakhir tungku pembakaran keramik. Nah, ini adalah bentuk-bentuk produk kerajinan dari keramik. Ada menggunakan berbagai teknik ya. Di sini ada 4 teknik yang kita pelajari. Ini proses pembuatannya. Teknik yang pertama itu adalah teknik pijit atau tekan. Nah,
caranya gini, pijit tanah dengan ibu jari. Ini kalau mau buat guci ya. Tekan tanah, kemudian diputar, bentuk leher dengan ibu jari, membuat tutup dengan cara yang sama, mengukur tutup dengan bahan. Jadi, kalau teknik pijat ini lebih bervariasi di bentuknya. Contohnya di sini juga ada bentuk naga-naga ya, atau kita mau buat tulis-tulisan, atau mau buat bentuk-bentuk yang unik. Nah, maka kita menggunakan teknik pijit. Selanjutnya adalah teknik pilin atau coil. Nah, caranya adalah seperti contoh yang di samping ini, kita buat pilinan di atas meja. Ya, pilinan memanjang. Lalu kita buat lempengan di atas lingkaran sebagai alas. Lilitkan pilinan tadi di atas lempengannya. Rapikan menggunakan butsir. Nah, tadi kita ada alatnya butsir, dan selesaikan bentuk dengan pilinan. Nah, kalau yang di contoh gambar ini bervariatif ya, ada pilinan, ada bulat-bulat juga, ada dipilin. Nah, ada juga yang dipipihkan di bagian bawahnya. Selanjutnya, teknik yang ketiga ya, C adalah slab. Slab ini adalah lempengan. Jadi ada dua dia, bentuknya persegi atau silinder. Nah, di contoh gambar ini juga ada. Kalau yang persegi dia kita giling dulu lempengan itu dengan roll, baru tentukan mau silinder atau persegi. Kalau dia persegi, satukan 3 sisi lempengan dengan lem tanah. Lem tanah ini tanah liat tadi dicampur dengan air yang lebih banyak, maka kita lemkan di bagian sudut-sudutnya. Lalu tambahkan sisi lainnya dan satukan dengan cara yang sama. Nah, menggunakan butsir kita rapikan bentuk persegi dengan hati-hati. Itu kalau persegi. Untuk kayak seperti corak-coraknya ini bisa kita cungkil. Sebelumnya kita cetak dulu ya gambar-gambar di atas, baru kita cungkil. Menggunakan butsir bisa, atau menggunakan pisau cutter yang tajam. Kalau dia bentuk silinder, lempengan tadi tinggal kita gulung dengan cetakan silinder. Nah, potong kelebihan tanah menggunakan butsir, lalu ratakan dan beri alas lingkaran, gitu ya. Nah, ini teknik terakhir adalah teknik cetak. Nah, yang pertama ada cetak tekan atau press, yang kedua cor. Nah, kalau yang dia model tekan, contohnya gini, kita udah buat cetakannya, lalu kita tekan tanah ke dalam cetakan gipsnya, kita pakai gips. Lalu yang kedua angkat tanah dan hasil cetakan menggunakan tanah. Yang ketiga rapikan bentuk menggunakan tusuk gigi. Kalau di teknik cor itu digunakan untuk membuat gerabah dengan menggunakan acuan alat cetak. Nah, tanah liat digunakan, ada tanah liat yang cair. Cetakan ini biasanya terbuat dari gips juga. Bahan gips digunakan karena gips dapat menyerap air lebih cepat sehingga tanah menjadi cepat kering. Nah, pertama dia dituangnya, lalu hasil tuangannya itu ditulungkupkan agar tidak terlalu tebal isi dalamnya. Nah, kelebihannya itu dibuang atau dibersihkan setelah kering. Gerabahnya tadi atau keramiknya tadi dibuka cetakannya. Oke, itu tadi. Oh, ini ada satu lagi tekniknya, itu teknik putar ya, throwing. Nah, throwing ini sudah banyak kita lihat di internet mungkin. Ya, jadi tanah liatnya itu diletakkan di tengah. Tadi ada alat meja putarnya, lalu buat lubang di tengah gumpalan tanah itu. Baru kita putar lagi coil tadi dengan posisi tangan menahan bentuk tanah agar tetap centering, agar tetap di tengah gitu ya. Jadi ada dua meja putar, satu meja putar pakai tangan, yang kedua meja putar menggunakan kaki. Jadi ada bantuannya. Kalau untuk membuat gerabah seperti ini biasanya menggunakan kaki atau kita katakan kick wheel ya. Nah, terus yang ketiga, kita naikkan tanah membentuk kerucut dengan menekan tanah bagian samping untuk memadatkannya. Nah, makin tinggi dia. Dan yang terakhir, yang keempat, kita perbesar lubangnya dengan menaikkan tanah liat ke atas dengan tangan secara perlahan-lahan. Lalu kita ratakan bentuk tanah membentuk silinder atau vas atau bentuk yang diinginkan. Nah, kita masuk ke kerajinan kulit. Tadi keramik ada 5 ya contohnya tekniknya. Kalau kerajinan kulit itu
berasal dari kulit hewan. Jadi kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, buaya dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Nah, ini bahan pembuatan dan alatnya. Bahannya kulit tadi ya, kulit hewan. Lalu alat pembuatannya itu ada pahat, ada plong, ada gunting, juga ada cutter, jarum, dan mesin jahitnya. Ini contoh-contoh produk kerajinan kulit. Ada tas, sepatu, wayang, dompet, dan berbagai jenis yang bisa kita jumpai. Nah, ini prosesnya. Ada 5 ya. Jadi pada dasarnya hampir sama. Yang pertama kulitnya itu dikerok, dicuci dan dijemur. Lalu kulitnya itu dijemur ya sampai kering. Lalu setelah kering kulit diberi warna dasar dan ditata dengan pahat mengikuti polanya. Apa yang mau kita buat gitu ya. Terus yang keempat, kulit diberi warna sesuai karakter wayang kulit. Nah, kebetulan ini membuat wayang kulit. Jadi polanya adalah pola wayang. Yang kelima, wayang kulit siap. Gitu. Lalu yang ketiga adalah adonan tepung atau foreclay. Nah, foreclay ini berasal dari bahan-bahan tepung. Jadi sejenis bahan tepung yang dibuat menjadi adonan sehingga mudah dibentuk. Ini alat dan bahannya. Kalau bahannya itu ada tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, lem putih atau lem kayu, pewarna makanan, boleh juga pakai cat poster atau cat akrilik. Kalau akrilik ini digunakan nanti setelah selesai kita bentuk baru kita cat. Kalau poster dan pewarna makanan boleh dicampurkan saat kita membuat adonan. Lalu cat semprot clear ya untuk serta bahan pendukung seperti gantungan kunci, peniti maupun magnet. Nah, cat semprot clear ini untuk lebih mengkilapkan aja biar tampilannya lebih menarik, lebih bagus. Alatnya itu ada basecamp, mangkuk, plastik, ada spatula, triplek sama sendok. Nah, ini contoh-contoh produk kerajinannya. Ada yang gantungan kunci, ada anting-anting, atau sebagai bentuk pajangan hiasan. Gimana cara membuatnya? Nah, proses pembuatannya pertama, kita sediakan dulu bahan dan alatnya. Lalu yang kedua, tuang masing-masing tepung sesuai takarannya. Yang ketiga, pencampuran dengan lem putih atau lem kayu tadi ya. Yang keempat, campurkan tepung dan lem. Yang kelima, adonan udah jadi. Yang keenam, adonan diwarnai. Nah, yang ketujuh, bentuk adonan sesuai selera, misalnya gantungan kunci, berbentuk es krim. Nah, lalu disemprot dengan clear agar mengkilap dan awet. Kita masuk yang terakhir yaitu kerajinan getah nyatu. Jadi getah nyatu kerajinan yang memanfaatkan getah pohon nyatu sebagai bahan utamanya. Kerajinan ini banyak dijumpai di Kabupaten Kapuas atau Kalimantan Tengah. Apa bahan dan alatnya? Bahan dan alatnya yang pertama getah itu sendiri ya, getah nyatu, lalu air rebusan dan pewarna alam atau pewarna sintetis juga bisa. Kalau alatnya yang kita lihat di sini adalah gunting, sendok, botol ini untuk menggilingnya, papannya sebagai alasnya, dan dikuas untuk mewarnainya. Ini beberapa jenis produk kerajinan getah nyatu ya yang ada di daerah Kalimantan. Sangat khas sekali bukan? Nah, kita masuk ke proses pembuatan kerajinannya. Yang pertama, kerajinan getah nyatu ya. Jadi ada tahap perebusan. Nah, perebusan pertama itu dilakukan, kita campurkan air dengan sedikit minyak tanah untuk memisahkan batang pohon sama getahnya. Yang kedua, cukup direbus dengan air. Jadi perebusan ini untuk memisahkan getah nyatu dengan minyak tanah tadi. Yang ketiga, setelah getah nyatu terkumpul, dilakukan perebusan untuk memberi warna. Yang kedua adalah prosesnya penggilingan agar diperoleh getah nyatu dengan ketipisan yang tertentu. Lalu yang ketiga, ini perebusan yang keempat ya, direbus lagi agar getah nyatu yang sudah digiling dapat lunak kembali. Jadi setelah kita rebus yang keempat, getah itu ditarik sehingga memanjang untuk memperoleh ketipisan yang tertentu. Ditarik lagi dia. Yang kelima, getah yang sudah tipis langsung dibentuk aneka kerajinan khas Kalimantan. Contohnya ini karya gantungan kunci.
Nah, kita udah mempelajari nih syarat-syarat perancangan benda kerajinan dan kerajinan dari bahan lunak alam. Minggu depan kita belajar tentang kerajinan bahan lunak buatan serta kemasan produk kerajinan bahan serat itu. Nah, bagaimana penjelasannya? Saksikan video selanjutnya ya. Baiklah, sampai di sini pembelajaran prakarya kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita jumpa lagi minggu depan. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.